Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kedua dari Badan Eksekutif Mahasiswa STI Bank BPD Jateng. Bersama dengan saya Tata Cintana Prameswari sebagai host pada hari ini. Nah teman-teman, kita kedatangan narasumber yang sangat keren dari STI Bank BPD Jateng, serta bisa kita gali ilmunya seputar organisasi nih teman-teman. Ada Kak Vicky dari Hima, lalu ada Kak G dari Presma BEM STI Bank BPD Jateng, lalu ada Kak Ina dari DPM STI Bank BPD Jateng, lalu ada Kak Nazwa Nafa dari HMJ. Nah teman-teman, dari sebagian orang menjadi mahasiswa itu menjadi sebuah pilihan, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa menjadi mahasiswa adalah suatu keberuntungan, sehingga para mahasiswa itu berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar sarjana. Tetapi apakah gelar sarjana itu serta indeks prestasi yang tinggi itu bisa mempengaruhi kehidupan dalam lingkup pekerjaan? Tentunya tidak. Sekarang tidak hanya yang tadi yang saya sebutkan teman-teman, tetapi para mahasiswa itu butuh elemen yang penting, yaitu soft skill yang meliputi komunikasi, leadership, teamwork, dan lain-lain. Dan itu yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, melainkan kita dapatkan dari pengembangan diri melalui organisasi. Untuk itu, langsung saja masuk ke inti dari podcast hari ini, yaitu berbincang seputar pentingnya berorganisasi bersama narasumber kita hari ini. Mari kita masuk dalam pertanyaan, yaitu apa itu organisasi? Nah, teman-teman kan kakak-kakak ini kan dari organisasi ya. Jadi saya mau tanya kepada Mas G selaku Presma dari BEM, menurut Kak G itu apa organisasi? Oke, organisasi ya. Organisasi itu kalau dari saya sendiri meliputi sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memiliki satu pandangan atau satu tujuan, di mana itu terbentuk secara struktural. Karena dalam organisasi kan ada struktur kepengurusannya ya. Jadi ada jabatan segala macam untuk mencapai tujuan bersama kayak gitu kalau dari saya. Ya, baik. Lalu bisa ditambahkan dari Kak Ina, apa itu organisasi? Sebenarnya kalau untuk definisi organisasi itu tidak jauh beda ya, karena kalau menurut versi saya itu sekumpulan individu yang terorganisir di mana bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Jadi udah punya tujuan dan iya dong dilakukan bersama-sama ya Kak ya. Biasanya apa sih yang kita lakukan dalam organisasi itu? Mungkin bisa dari Kak Ina lagi. Gimana? Apa yang kita lakukan dalam organisasi? Dalam organisasi itu apa yang kita lakukan ya? Untuk tahap awal jelas kita akan menyusun terkait dengan pembagian per divisi ya dari organisasi itu apa. Kemudian dari pembagian dan per divisi itu nanti terdapat suatu job desk dan juga program kerja yang akan dia tetapkan, yang mana dia untuk berjalannya itu berpacu pada SOP yang sudah ditetapkan dan juga kembali ke awal tadi bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui program kerja yang akan dijalankan mereka seperti itu. Iya. Lalu apa sih yang dilakukan di Hima Kak? Oke, kalau di Hima sendiri itu kurang lebihnya bisa dikatakan sama dengan disampaikan oleh Kak Ina, tetapi di awal tuh tentunya kita ada seperti rancangan kerja gitu ya, rapat rancangan kerja gitu dengan program studi, karena kan Hima ini di bawah naungan program studi manajemen, sehingga Hima ini perlu berkoordinasi terlebih dahulu gitu dengan ketua program studi mengenai program kerjanya, lalu berkoordinasi dengan internal mengenai program kerja apa yang ingin kita laksanakan selama satu periode ini, lalu nanti juga ada budgetingnya untuk masing-masing program kerja itu akan kira-kira kita membutuhkan dana berapa begitu untuk program kerja ini kita laksanakan. Jadi ada perencanaan tertentu ya Kak ya. Nah, kan kalau ada di dalam berorganisasi itu kan pasti kita mempunyai keuntungan ya Kak ya, dampak-dampak positif yang kita dapat dari berorganisasi. Nah, kalau menurut diri Kak Nafa, apa yang kita dapatkan dari berorganisasi? Oke, yang pertama mungkin kita akan dapat relasi ya yang pertama. Kemudian juga ada kita mendapatkan wawasan yang luas. Di situ kita belajar bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Terus juga yang ketiga ada kita tuh
dilatih untuk disiplin dan bertanggung jawab di situ. Terus juga banyak lagi yang keempat itu ada di situ kita melatih untuk public speaking-nya itu biar bagus kayak gitu. Kalau dari Mas Ki sendiri, keuntungan mengikuti organisasi terutama di dalam BEM itu apa? Oh ya, untuk keuntungan, secara keuntungan mungkin bisa dibicarakan sama ya kurang lebihnya. Karena dalam organisasi pun selain kita mendapatkan hard skill ketika berkuliah, di organisasi pun seperti itu. Seperti untuk kemampuan berbicara, lebih berani ya. Terus tanggung jawab yang memang harus dipegang teguh dari awal sampai akhir itu emang kita jaga banget. Terus kemudian ya dari mereka sendiri itu akan ada niatan seperti apa sih? Dalam artian ketika mereka udah terjun di situ, ya udahlah nggak usah yang seenaknya gitu loh. Karena kan kita juga punya SOP gitu kan. Jadi keuntungannya di situ selain melatih tanggung jawab, ya mereka lebih percaya diri mungkin ya dalam menghadapi segala hal gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Di kita boleh Kak. Oke, kalau di organisasi itu kan ada berbagai, kita bekerja sama dengan berbagai macam orang gitu kan. Nah, itu sebenarnya melatih kita juga untuk nantinya itu survive di lingkungan kerja gitu. Karena tentunya saat bekerja itu kan kita tidak bisa request lingkungan seperti apa yang kita inginkan, partner seperti apa yang kita inginkan. Nah, di organisasi ini tuh kita belajar gitu seperti apa sih cara kita ini bertahan bekerja sama di lingkungan organisasi di mana yang di dalamnya itu banyak individunya gitu. Ya, dari berbagai macam karakter orang gitu ya. Kalau mungkin dari Kak Ina sendiri, apakah mempunyai pendapat mengenai keuntungan dalam berorganisasi? Oke, untuk keuntungan berorganisasi itu yang pertama jelas terkait dengan relasi ya. Karena kan kita nggak mungkin dong organisasi kita stagnan menjadi seseorang yang individualistis bahkan terkekang dari lingkungan gitu. Karena di organisasi kita bakal survive dengan kehidupan baru, dengan lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru gitu. Jadi gimana diri kita merespon dengan lingkungan yang baru dan kita akan belajar di sana gitu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan soft skill, dimana soft skill itu tidak akan kita dapatkan melalui pembelajaran kita di hard skill, karena pada dasarnya memang soft skill dan hard skill kan suatu hal yang berbeda gitu. Kalau untuk hard skill sendiri kan kita bisa belajar nih di kelas, kita menerima materi, statistika, matematika dan yang lainnya. Kalau untuk soft skill sendiri kan itu melalui progres, melalui pelatihan, training, juga berkomunikasi, kemudian juga terkait dengan berpikir secara kritis, itu bisa kita dapatkan, bisa kita belajar melalui organisasi seperti itu. Bisa menuangkan ide-ide. Iya, betul sekali. Oke. Lalu di organisasi di STI Bambudari Jateng itu kan pasti punya program ya Kak ya. Nah, lalu program terbesarnya dari setiap organisasi apa Kak? Dimulai dari Kak Nafa dulu. Dari HMJ. Iya. Kalau dari HMJ mungkin proker terbesarnya itu yang pertama ada HUT itu nanti buat anniversary-nya HMJ sendiri ya. Terus yang kedua itu ada teka di situ kita mengenalkan lingkungan kampus dan juga kita mengakrabkan mahasiswa baru di situ. Terus yang ketiga ini yang tiga kali dilakukan tahun ini itu ada SAF, sebelumnya itu juga udah ada 2 kali dilakukan pada tahun yang berbeda. Itu juga sama di situ rangkaiannya itu ada banyak SAF itu dimaksudkan maksudnya itu dari SAF itu STIE Bank BPD Accounting Forum. Di situ ada berbagai acara seperti itu. Yang pertama ada LCC talk show, kemudian Semnas, kemudian juga ada Call of Paper. Nah, Call of Paper itu seperti apa ya, kayak lomba mengenai apa itu, seperti halnya itu kayak kita saat mau skripsi. Jadi di situ kita kayak penelitian seperti itu. Udah itu aja Kak ya. Lalu dari Mbak Ina, dari DPM. Kalau dari DPM itu agenda terbesar ya setiap tahun itu ada dipegang oleh Komisi 1 itu terkait dengan Pemira.
pemilihan raya, di mana itu merupakan agenda tahunan yang terbesar dipegang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana itu fungsinya untuk demisioner dari periode sebelumnya menuju ke periode yang selanjutnya, serah terima tongkat jabatan, istilahnya seperti itu. Mulai dari itu prosesnya kan panjang, hampir 3 bulanan bahkan lebih terkait dengan proses pemira itu, dari mulai oprek ketua, ya jelas ketua dari panitia, kemudian kalau sudah kita oprek panitia, belum kita mencari calon-calon nih, kader-kader, menginformasikan ke mahasiswa umum, mulai dari oprek ketua HMJ, ketua Hima, direktur utama Hima, kemudian presiden mahasiswa, ketua umum. Dan kalau untuk DPM sendiri kan di sini bukan hanya ketua umum saja yang mengikuti pemira ya, tetapi untuk semua anggota dari DPM yang ingin menjabat menjadi DPM dalam satu periode itu wajib mengikuti pemira seperti itu. Jadi itu lama banget ya Kak? Lama banget itu. Dan ini juga rencananya mau start bulan depan seperti itu. Tahun depan. Berarti kira-kira Agustus. Ya. Oke, kalau dari BEM Kak? Oke, kalau dari BEM mungkin aku ambilnya yang memang berhubungan dengan mahasiswa umum ya. Itu ada 2, kisarannya ada 2. Yang pertama itu ada PKKMB ya. Yang jelas itu nanti kita siap untuk menerima teman-teman mahasiswa baru yang akan tergabung. Itu ya persiapannya lumayan lama juga karena banyak hal yang perlu dipersiapkan. Terus yang kedua itu ada BPD Fair. BPD Fair itu ya ajang dari BEM untuk mengenalkan ada apa aja sih UKM yang ada di STIE sendiri gitu loh. Karena ketika PKKMB itu kan kita ya udah kita dikenalkan dengan ada apa aja di kampus gitu kan. Dan untuk hal yang lain itu ada di BPD Fair, termasuk untuk yang pengenalan UKM gitu. Biar ada penjaringan terhadap mahasiswa baru, minatnya ke apa, biar mereka terjawab di situ. Kita menjelaskan apa aja organisasinya ya Kak ya. Lalu dari Hima Kak? Untuk yang pertama itu ada UTIMA, itu ada macam rangkaiannya itu ada lomba, terus ada pengabdian masyarakat di panti asuhan. Jadi itu merupakan kolaborasi dari Hima dan juga program studi manajemen untuk memberikan pelatihan mengenai pembukaan usaha atau ide bisnis begitu untuk anak-anak panti asuhan ini yang mereka itu sudah menginjak remaja begitu ya. Jadi agar mereka ini memiliki pendapatan atau aktif income-nya sendiri begitu. Nah, tentunya pengabdian masyarakatnya ini itu tidak hanya berhenti setelah kegiatan itu selesai, tetapi juga masih berlanjut dengan kita akan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ke panti tersebut untuk melihat begitu apakah penyerahan modal bantuan modal yang kita bantu kepada panti tersebut itu dialokasikan dengan benar dan apakah usahanya berjalan, apakah ada kendala begitu. Lalu untuk yang kedua itu ada, karena Hima itu ranahnya ke akademis ya, jadi ada ke lomba, ada business plan competition, ada seminar nasional dan call for paper seperti yang dijelaskan oleh Nazul Nafa tadi yang SAF itu. Di Hima juga ada namanya seminar nasional dan call for paper. Lalu yang terdekat ini itu yang business plan competition, jadi mungkin teman-teman yang nanti berminat untuk mengikuti lomba ini juga bisa, akan dilaksanakan atau dibuka di bulan Juli ini. Lalu yang ketiga itu ada pengenalan program studi manajemen ke mahasiswa baru, yaitu namanya ABA. Oh gitu. Ya, jadi penjaringannya melalui panti asuhan. Iya. Lalu kan buat teman-teman yang mengikuti organisasi pastilah mempunyai kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi. Nah, menurut kakak-kakak kan ini sebagai ketua ya, ada direktur utama, bagaimana menyikapinya atau memberikan kelonggaran buat teman-teman yang menjadi anggota organisasi atau malah harus fokus ke dalam organisasi tersebut, bagaimana cara menyikapinya? Mungkin dimulai satu-satu dari. Kalau dari saya sendiri, saya ingin menerapkan dan mengajarkan tanggung jawab dan disiplin untuk anggota saya gitu ya. Jadi jika memang sudah berkomitmen untuk ada sebagai pengurus dari Hima dan juga bersedia dan berkenan untuk menjadi anggota kepanitiaan di organisasi yang lain, tentunya harus tetap sama-sama bertanggung jawab di Hima maupun di kepanitiaan itu gitu. Untuk nanti misal ada bingung atau apa, itu pasti akan bisa dibantu juga untuk mengenali skala prioritasnya dan lain sebagainya. Tapi
yang perlu diketahui di sini itu adalah tanggung jawab dan komitmennya. Ada konsultasi juga nggak Kak? Misalkan ada saya mempunyai kegiatan di luar ini Kak gitu, misalkan sedangkan ada rapat di Hima atau ada apa kan bisa konsultasi ya Kak ya. Bisa. Gitu. Lalu dari BEM Kak? Oke, kalau masalah itu kan balik ke tanggung jawab lagi ya. Tapi sebelum ke tanggung jawab, mungkin dari setiap pribadi pun ketika mau mendaftarkan diri untuk sebagai calon anggota atau pengurus harian, itu kan pasti udah ada inilah ya, istilahnya ada hati yang memanggil gitu, ada panggilan dari hati. Jadi kalau memang udah menjadi tanggung jawabnya, karena dia udah dari hatinya juga untuk tergabung di situ, paling enggak mereka itu udah memiliki kesadaran lah akan adanya tanggung jawab yang akan diemban selama periode itu gitu. Jadi kesadaran diri dari Iya, dari hati yang pertama, terus kemudian kan pasti akan timbul tanggung jawab gitu. Kurang lebihnya gitu. nanti sebelum masuk itu pasti kan ada yang namanya sesi wawancara ya pasti. Iya, ada interview juga. Nanti juga pasti ditanyain kan ada kegiatan lagi. Iya. Kalau dari DPM Kak Ina? Oke, kalau dari lingkungan DPM sendiri, yang pertama kita harus menerapkan sistem skala prioritas. Karena kita nggak tahu kesibukan dia itu di luar seperti apa, dengan organisasi apa saja yang dia ikuti. Karena kita kan manusia biasa ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk kamu harus melakukan ini di organisasi saya karena kamu sudah berkomitmen. Oke, komitmen itu adalah suatu bentuk penting dari kontribusi seseorang di dalam organisasi. Tapi di sini saya tekankan kepada anggota-anggota DPM yang lain, yaitu kita harus bisa mengukur skala prioritas kita gitu. Ini nggak mungkin kan suatu agenda di DPM atau mungkin di dia kesibukannya yang lain itu selalu berbarengan, kan nggak mungkin. Nah, ketika dia mempunyai suatu kegiatan yang berbarengan, kembali lagi di sini kita tidak kerja sendirian. Kita punya teman di dalam organisasi. Kalaupun kita dalam saat ini nih, sorry mbak, aku nggak bisa ikut dalam agenda ini atau rapat ini hari ini karena aku ada perluan lain. Oke, nggak apa-apa karena kamu di sini nggak kerja sendirian. Kamu di dalam komisimu itu ada teman yang lain. Jadi nanti kamu bisa follow up, kamu bisa tanya-tanya terkait dengan perkembangannya rapat bagaimana gitu. Itu skala prioritas yang pertama jelas. Jadi harus ada komunikasi ya Kak ya? Iya benar. Ya, Gitu. pasti ada rekan kerja juga. Betul. Jadi dua hal itu sih yang ditekankan. Yang pertama skala prioritas, yang kedua kita tidak kerja sendiri. Gitu. Lalu dari HMC Kak, Nafa? Oke, kalau dari HMD sendiri saya menekankan sama PH saya itu yang pertama mereka harus tanggung jawab. Jadi semisal mereka sudah terjun ke panitiaan yang luar, itu harus mereka punya komitmen gitu loh. Jadi kalau mereka itu udah milih kedua-duanya harus seimbang gitu. Jadi tidak boleh berat sebelah kayak gitu. Terus juga sebelumnya saya pasti ngasih arahan kepada mereka kalau semisal mereka itu mau join ke kepanitiaan di luar, itu biasanya saya mengarahkan kalau kalian harus mengukur kemampuan kalian sendiri dulu. Jadi semisal dari proker sebelumnya itu kalian seperti apa kayak gitu. Jadi semisal kalau mereka prokernya sebelumnya itu kurang baik dalam menjalankan tugasnya, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi seperti itu. Gitu. Jadi melihat potensi dalam diri dulu ya Kak ya, diukur dulu. Lalu kan ini kakak-kakak sebagai mempunyai jabatan tertinggi ya. Dulu cara bergabung organisasi itu bagaimana sampai bisa menjadi ketua di dalam organisasi, bahkan jadi direktur utama di dalam organisasi itu, bisa tolong diceritakan kisah awalnya dari Mas dulu mungkin. Oh ya. Ini agak banyak nggak apa ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau bicara mundur agak jauh itu ketika SMA, memang aku nggak pernah ikut yang namanya organisasi yang ada di SMA gitu. Tetapi aku selalu ada keresahan hati di mana harus menciptakan suatu hal yang menarik dan itu mencakup untuk banyak orang kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan di luar kegiatan dari organisasi yang pada saat itu ada di SMA, itu saya membuat kegiatan lain gitu loh. Yang mana itu harus melibatkan banyak orang juga gitu kan. Berarti paling enggak kan itu ada organisasi tapi nggak terstruktur gitu ya. Istilahnya kita bikin suatu pergerakan tapi memang secara individu gitu loh. Terus kemudian ketika di perkuliahan, ya yang pertama aku semester 1 nggak join untuk organisasi, tetapi aku ikut untuk kepanitiaan-panitiaannya. Karena yang aku ingat
itu ketika SMA pun kayak gini masih bisa loh gitu. Ketika SMA tuh masih ikut kepanitiaan apa atau bahkan mengadakan suatu acara sendiri itu masih bisa. Tapi ternyata setelah dari aku meraba-raba ya, ketika kuliah itu nggak bisa kalau kayak gitu. Jadinya memutuskan untuk setelah ikut kepanitiaan di semester 1 dan 2, akhirnya di semester 3 itu join lah di salah satu organisasi juga, waktu itu di HIMA. Terus kemudian selama di HIMA pun ya aku mulai merasakan oh kayak gini ya pentingnya ternyata berorganisasi gitu, enak gitu. Terus akhirnya memberanikan diri lah ketika masuk ke periode baru itu mencalonkan untuk sebagai presiden mahasiswa di BEM ini gitu. Kira-kira ada berapa kak yang mencalonkan? Waktu itu calon dari yang BEM Ya, itu tiga. Dan Mas G yang menang. Iya yang ya alhamdulillah vote-nya gitu. Iya, gitu ceritanya. Kalau dari Kak Vicky, ada cerita tersendiri? Oke, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya awalnya kalau dari SMA udah pernah ikut seleksinya begitu kan untuk menjadi ketua suatu organisasi. Nah, terus di kuliah ini tuh karena saya perempuan dan mungkin nanti waktu bekerja itu memiliki keluarga juga gitu kan. Jadi saya pengen gitu latihan gimana sih kuliah, organisasi, untuk cara ngebagi waktunya, terus nanti cara membagi skala prioritas, terus materinya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk aktif dulu, yang pertama di perkuliahan, di kelas aktif, terus yang kedua mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di kampus gitu ya, misal ada webinar, ada kajian, ada training gitu diikutin. Terus yang ketiga mulai masuk ke ranah organisasi gitu kan, saya mulai masuk ke HIMA, waktu itu masih jadi staff, menjadi ketua ABAH gitu kan. Terus di situ mulai mengimplementasikan hal-hal yang diajarin sama dosen gitu. Pastinya kan ada ya di manajemen itu seperti pengantar manajemen itu mulai diaplikasiin gitu kan ke dalam ranah kepanitiaan, ranah organisasi dulu yang kecil. Nah, mulai dari situ merasa kalau ternyata berorganisasi itu penting gitu ya, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya. Terus akhirnya saya merasa saya ingin berbuat lebih gitu kan untuk HIMA. Jadinya saya merencanakan dan bertekad gitu untuk menjadi direktur utama HIMA. Punya ini ya motivasi. Iya, punya motivasi tersendiri. Nggak ada paksaan berarti kan? Nggak ada. Masa jadi ketua terpaksa gitu? Masa nggak ada. terpaksa. Nggak ada ya. Sukarela. Dari Mbak Ina, DPM. Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku tuh orangnya suka organisasi udah dari SMA. SMA kelas 10 awal aku udah ikut OSIS. Nah, di situ dapat ilmu juga baru. Terus dalam OSIS itu kan juga punya wadah eksternal. Kalau di OSIS daerahku ya itu perkumpulan OSIS seluruh Blora Selatan gitu kan, dari Blora gitu. Nah, Blora terus Selatan. iya Blora Oke, Selatan. anaknya selatan banget. Terus kemudian naik itu kelas 10, kelas 11 naik ikut menjabat, keluar dari OSIS masuk di MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Itu ranahnya bisa dikatakan sebagai ranah yudikatif, pengawasan terhadap kinerja OSIS itu. Terus kelas 12 free karena udah deket sama ujian, jadi free organisasi, mulai deket sama hard skill kayak ikut les bahasa Inggris, les komputer, segala macam kayak gitulah pokoknya. Terus mahasiswa baru awal masuk jadi sekretaris 1 di UKM KAMS, habis itu double jadi bendahara juga di Rancana Kalimasada. Kemudian itu kan semester 1-2 ya berarti. Lanjut semester 3. Sebenarnya dari maba itu udah punya pikiran gini. Aku nanti kalau semester 3 mau ikut DPM gitu. Udah ada gitu, udah dari maba itu udah ada gitu. Akhirnya semester 3 nyari relasi ke anak-anak DPM. Kemudian ada beberapa kakak tingkat ya, terus tanya-tanya, "Mbak, Mas di DPM itu syaratnya apa aja sih?" Gini-gini itu. Akhirnya alhamdulillah masuk menjadi anggota komisi 1 di periode pertama DPM. Terus sejauh ini dirasa kayaknya pengalamannya masih kurang gitu, apalagi kan DPM di sini kan punya wadah eksternal juga ya gitu, namanya Eval 2MI itu. Jadi dulu di periode pertama DPM kan belum ikut join Eval 2MI ya, jadi kayak masih tabu tuh Eval 2MI itu kayak mana sih gitu. Itu kan wadah eksternalnya lembaga legislatif gitu kan. Terus akhirnya ikut Eval 2MI di periode ini, alhamdulillah berproses menjadi ketua umum seperti itu.
Bu ya. Jadi dari SMA dulu udah jadi PMK dulu ya Kak ya. Iya, seperti itu ya. Udah dari dasar dulu dari SMA baru perkuliahan melanjutkan. Iya, kan memang belajarnya memang dari bawah ya gitu. Akhirnya sampai jadi jabatan yang sekarang gitu sih. Baik, terima kasih. Lalu Kak Nafa? Iya, kalau dari aku itu emang dari SMA belum pernah ikut yang namanya organisasi. Jadi dulu mungkin ikutnya itu kalau di kampus kayak ekskul gitu, kayak ekskul kayak paduan suara kayak gitu. Jadi nggak pernah yang namanya ikut organisasi. Jadi kali pertama aku ikut organisasi itu waktu aku di semester 2. Di situ aku udah tertarik sama di himpunan ini karena sebelumnya itu kan ada TEKA ya. Di situ TEKA tuh dijelaskan mengenai HMJ itu seperti apa, terus di dalamnya itu ada apa aja kayak gitu. Terus habis itu aku nyoba daftar. Di situ nggak berekspektasi tinggi sih, maksudnya kayak nanti aku keterima atau enggak gitu tuh nggak terlalu berharap gitu loh. Nah terus habis itu waktu pengumuman itu ternyata keterima di situ sebagai biro dan di situ diamanai sebagai KA-nya. Kemudian habis 1 periode selesai, terus di akhir periode itu kita dikasih informasi nih sama biro yang lain kalau di situ tuh ada kandidat dari ketua HMJ gitu. Jadi di situ ada kira-kira ada 4 kandidat, cuma yang 2-nya itu udah mengundurkan diri dan yang maju ke pemira itu cuma aku sama temanku gitu. Sekarang jadi ketua. Jadi rata-rata dari kakak-kakak ini punya rasa gimana ya? Aku pengen ikut ini dari awal dan merencanakan dulu ya Kak ya, pengen ikut ini, pengen ikut organisasi, aku pengen ikut BEM, aku pengen ikut DPM, aku pengen ikut HIMA, MJ. Jadi udah mempunyai niat dulu ya Kak ya untuk mengikuti. Nah, lalu dari sekian banyak organisasi nih Kak yang di STI BPD Jateng, kenapa kok kakak ini milih organisasi tersebut biar bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah yang menonton, atau terkhusus buat nanti ada mahasiswa baru dari STI BPD Jateng yang bisa aku harus ikut ini nih soalnya menurut minat bakatku di sini gitu. Dari Kak Vicky dulu. Kalau memilih HIMA itu karena HIMA itu masih beririsan sama akademis ya, jadinya di dalam HIMA tuh nggak hanya belajar organisasi aja tapi juga tentang akademisnya gitu kan, untuk mengimplementasikan apa yang kita dapat dari dosen di kelas. Lalu untuk program kerja HIMA sendiri itu juga ranahnya kebanyakan di akademis gitu, ada kajian, belajar bareng HIMA, seminar nasional, ada business competition, publikasi artikel ilmiah dan lain sebagainya, yang mana itu masih beririsan gitu sama akademis. Jadi menurut saya memilih HIMA karena seimbang gitu, ada akademisnya, organisasinya juga oke. Jadi nggak cuma untuk di organisasi, iya, senang-senangnya juga ada. Iya, di organisasi senang-senangnya juga ada, di akademisnya juga jalan ya Kak ya. Lalu dari BEM Kak? Oke, kenapa aku jadi milih BEM Yeah. gitu ya? Mungkin aku tarik dulu tadi waktu cerita yang sebelumnya, itu masih ada hubungannya lah, kayak istilahnya aku emang mungkin bilang hobi ya, mungkin hobi ya, karena harus melibatkan banyak orang untuk ya mungkin kalau pada saat SMA itu yang penting kita senang-senang lah gitu kan. Yang penting kita senang-senang, terus balik ke kuliah. Kenapa milih yang BEM ini? Sebenarnya yang pertama itu balik dari dasarnya aku dulu gitu. Suka dengan hal yang memang kita kayaknya butuh suatu hal yang melibatkan banyak orang tetapi nggak menyemukan gitu, atau bahkan harus menciptakan situasi atau keadaan yang adil atau apa gitu. Jadinya oh berarti kalau kayak gini itu adanya di BEM gitu kan. Pun waktu itu aku agak ragu karena yakin nggak ya ini buat istilahnya apa ya, untuk mencakup semua mahasiswa gitu kan. Itu agak posisi yang agak berbahaya gitu kan, ketika salah langkah pun fatal akhirnya ke semua orang gitu kan. Dan di situ pun aku akhirnya buat komunikasi sama temanku juga, yang mana dia sebelum aku memutuskan untuk mendaftar, dia di luar kampus emang sih, tapi dia pun gimana ya, minta pendapatku pada saat waktu itu. Pada saat waktu itu aku bisa berpendapat, tapi ketika aku bertanya pada temanku hanya bilang kayak gini,
terus ngapain kemarin motivasi aku kalau sekarang malah jadi ragu sendiri gitu loh. Kenapa harus kayak gitu? Berarti kan niatnya oh ya udah tertampar sendiri nih gitu kan. Ya udah berarti beranikan diri buat oke, kita bakal bikin situasi atau keadaan yang mungkin lebih fresh atau apa, aku akhirnya terjun di BEM gitu. Jadi berdampak dulu buat Iya. yang kampus lain baru di kampus Iya, gitu. Betul. Kalau dari Mbak Ina, Mbak? Oke, kalau dari aku ya kenapa tertarik di DPM itu karena di sini aku sering baca-baca buku panduan kegiatan kemahasiswaan. Kirain buku panduan Apa? pemakaian sepatu. Enggak dong, enggak bisa gitu kan. Itu aku baca di situ. Di sini ternyata DPM ranahnya ada dua lembaga, berperan sebagai dua lembaga. Itu yang pertama sebagai legislatif, yang kedua sebagai yudikatif, seperti itu. Nah, aku berpikir kapan lagi aku belajar di sebuah organisasi yang dia menaungi dua porsi, gitu kan. Nah, dua porsi di sini kalau legislatif itu apa sih gitu? Kalau legislatif itu berarti dia ranahnya hukum, membuat suatu kebijakan, produk hukum seperti itu. Nah, kalau legislatif itu apa ini sebenarnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang kurang tahu sih sebenarnya dari legislatif itu dari yudikatif itu apa sih kayak gitu. Jadi yudikatif sendiri itu berperan sebagai pengawasan gitu. Pengawasan terhadap siapa? Pengawasan terhadap kinerja BEM seperti itu. Jadi Iya. Masih relate. Dan sebenarnya kita kan juga berhubungan langsung dengan BEM gitu. Jadi itu masuk dalam aspek yang yudikatif seperti itu. Mengawasi jalannya BEM. Kalau untuk mahasiswa sendiri mengawasi jalannya mahasiswa nggak? Kalau untuk mahasiswa itu berarti mahasiswa organisasi UKM. selain BEM. selain BEM. Selain BEM sebenarnya kita juga ada namanya garis besar haluan-haluan kemahasiswaan gitu ya. Cuma itu sudah beberapa periode terakhir ini tidak dibahas lagi seperti itu karena mungkin alasannya tidak relate lagi dengan kondisi yang sekarang. Mungkin nanti kedepannya bisa melakukan kajian ulang lagi terkait dengan garis besar haluan-haluan kemahasiswaan itu. Mungkin teman-teman nanti bisa mendaftar pembinaan. Boleh karena kita berjalan dengan dua aspek. Ada dua, yang satu eksekutif, yang satu legislatif sama yudikatif. Iya. Mau saya PKN nggak? Gimana? Iya, itu Iya di benar. PKN ada. Ada. Ada presiden juga sih bener sih. Iya. Lalu dari HMJ Kak? Kalau dari aku hampir sama mungkin kayak Vicky karena seimbang ya antara akademis sama organisasinya kayak gitu. Tapi sebelumnya itu aku belum berpikir sampai ke situ sebelum aku terjun ke HMJ gitu. Itu tuh kayak aku mikirnya masih aku pengen di HMJ tuh cuma mau mengupgrade diri aku gitu loh. Jadi kayak di situ mungkin bisa dikatakan aku agak egois ya di situ karena awal-awalnya tuh aku mikir pengen mengupgrade diri aku sendiri, belum ke seluruh PH-nya kayak gitu. Gitu aja sih. Dari pengen mengupgrade diri sendiri Iya, ya awalnya. Tapi HMJ sama Hima ini berarti sama-sama dari akademik ya Kak ya? Iya, cuma Jadi- bedanya dari akuntansi dan manajemen. Oh ya, ada program belajar bareng juga ya, Iya. pasti ya. Gitu. Lalu organisasi yang kakak naungi ini apa punya kerjasama dengan organisasi di kampus-kampus lain, di universitas-universitas lain kak? Pasti ada ya kak ya. Bisa tolong disebutkan Kak Ima? Kak Ima, Kak Vicky. Kak Ima. Oke, kalau dari KB. BEM sendiri itu Kan DPM. studi banding sih Studi dengan banding. himpunan mahasiswa manajemen Rukinus kita itu baru kita laksanakan kemarin bulan Februari. Di situ kita sharing, tentunya kita saling bantu, saling dukung gitu kan untuk program kerja kita gitu. Oh, itu cuma satu universitas atau emang terfokus di situ? Baru terfokus ke situ, tapi kalau untuk universitas yang lain itu menjalin relasinya aja. Oh, relasinya aja ya kak. Tapi untuk terfokus dibuat akademinya di Iya, terus yang kita sharing mendalamnya gitu kan, yang kita sampai menyerahkan plakat juga dan lain sebagainya, itu terfokusnya lebih di UDINUS. secara nggak langsung ada kerjasama antar universitas juga Iya. ya melalui organisasi yang kakak naungi ini ya. Oke, terima kasih. Lanjut dari Presma BEM. Oh iya, kalau buat kerjasama ya, mungkin aku bilangnya ini salah satu bentuk aliansi ya, karena yang ada di sekarang ini tuh selain kita tergabung dengan BEM STI Semarang, kita pun ada juga dengan BEM Semarang Raya gitu, yang mana itu dari semua universitas yang ada di Semarang gitu. Jadinya
setiap kali ada mungkin pembahasan yang biasanya itu dilakukan sebulan sekali, ya selain hanya untuk bertemu lah ya, kita store wajah gitu, pun kita pasti akan ada pembahasan. Setelah ini kita enaknya melakukan hal apa, atau bahkan ketika ada isu-isu yang menarik pun kita akan bahas itu gitu. Jadi bentuk kerjasamanya di sini ke dalam aliansi tersebut gitu. Kita ya saling mengisi lah. Kayak gitu sih. Sharing juga nggak sih Kak, antar misal di universitas tuh kayak gini, terus nanti ada ya. Oh itu pasti. Jadi pasti kita akan menceritakan bagaimana kondisi di rumah kita masing-masing kayak gitu. Gitu. Nanti pasti ada solusi ya Kak. Iya. Gitu. Lalu dari DPM Kak? Kalau di DPM ada namanya Eval 2MI itu ya, kepanjangannya itu Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Nah itu sebenarnya ada urutannya, ada dari pemerintahan pusat, kemudian juga ada di daerah, wilayah ya, wilayah itu meliputi ada Semarang Raya, Surakarta, dan yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian ada Eval 2MI daerah itu meliputi Jawa Tengah semuanya seperti itu. Nah kalau untuk di sini sendiri, tepatnya di PMSD PBD Jateng ya, itu ikutnya dalam Semarang Raya aja, masih lingkup Semarang Raya itu ya meliputi Blora, Rembang, kemudian ada Jepara, Purwodadi, dan juga sekitar Semarang seperti itu. Kemudian juga Eval 2MI itu namanya kan persekutuan antara lembaga legislatif yang ada di Semarang. Itu nanti dia juga ada program kerja yang namanya penjaringan aspirasi untuk mengangkat isu-isu yang tengah memanas nih sekitarnya, apa nanti dilakukan konsolidasi seperti itu, atau mungkin kajian-kajian untuk nanti bisa dibawa ke pemerintah pusat seperti itu. Waktu kemarin itu ada kenaikan isu-isu yang terakhir kali booming ya, itu terkait dengan kenaikan harga BBM dan juga minyak seperti itu sudah dibawa ke pemerintah pusat seperti itu. Jadi lebih luas ya. Iya, langsung seperti itu. Satu Indonesia terus langsung ke pemerintahan pusat. Iya, langsung kemarin sudah diangkat seperti itu. Gitu. Terima kasih. Lalu dari HMJ Kak? Ya, kalau dari HMJ juga hampir sama kayak tadi BEM dan Hima. Di situ kita ada grup HMJ Semarang kayak gitu. Jadi semisal ada studi banding itu kita lebih enak gitu loh. Jadi semisal ada studi banding itu langsung menjurus ke ketuanya kayak gitu. Nanti ditembung dulu dari ketuanya buat kita mau melakukan studi banding sama mereka. Kalau studi banding di HMC sendiri itu nanti akan dilaksanakan bulan Agustus besok dengan HMC UNEX. Berarti paling dekat. Iya. Mau nambahin sedikit Boleh? dari himpunan mahasiswa manajemen ini juga ada panti asuhan pilihan gitu ya. Yang kemarin kita adakan pelatihan pengabdian masyarakat di saat HUT itu tentunya bekerja sama dengan program studi manajemen. Di situ kita sama-sama follow up gitu ya biasanya untuk terkait ide bisnis, ide usahanya dari anak-anak panti asuhan ini. Jadi menangkap aspirasi dari anak-anak panti asuhan juga ya Kak ya. Memberikan pelatihan bisnis seperti apa sih caranya buka usaha, punya active income sendiri. Gitu ya, membagikan, men-sharing ilmu Iya, ya. bersama prodi manajemen tentunya. Oh ya. Terima kasih. Lalu ini kan Kak, seperti DPM, seperti BEM itu kan jadi pengurus di situ, apakah harus orang yang pernah mengikuti program dalam lingkup organisasi terkait itu, apa dari teman-teman luar yang mau daftar, mau merasa ada wadah untuk menyalurkan ide serta kreativitas dalam organisasi itu sendiri, apa harus dari misalkan kalau DPM sama BEM kan ada magang Kak ya. Jadi itu apa harus dari magang tok atau bisa dari yang teman-teman yang mau mengikuti? Bisa dari BEM dulu Kak. Oh berarti ini nanti bagaimana caranya mereka bisa tergabung dengan Iya. organisasi itu? Oh ya itu kan nanti akan ada perekrutan, di mana perekrutan itu kan membutuhkan yang namanya persyaratan. Dan persyaratannya kalau dari BEM sendiri di periode yang kemarin, periode saya itu emang ya selain mereka lulus dari LKMMTD itu yang pertama, yang kedua mungkin ya biasalah KHS gitu kan berapa, terus kemudian semester berapa, karena di BEM itu yang mendaftar itu minimal semester 3 gitu. Jadi mereka yang udah lulus dari LKMMTD baru bisa mendaftar ke BEM kayak gitu. Oh gitu, berarti yang belum lulus ya nggak bisa daftar di Iya BEM. gitu. Gitu. Ada persyaratan lain apa kan
ini kan ada magang kan Kak, itu nanti mau daftar lagi atau emang udah ditarik dari BEM atau gimana? Oke, kalau buat magang sendiri nanti mungkin kita akan melihat kinerja dari mereka ya. Kinerja dari mereka ketika memang kita rasa, dan kita pun membebaskan juga ketika sudah tergabung dengan magang BEM, terus ternyata mau ikut kegiatan kepanitiaan yang lain pun kita bolehkan, karena selain persyaratan yang sudah aku sebutkan tadi, itu akan ada persyaratan juga minimal kepanitiaan atau bahkan ikut di organisasi apa gitu. Jadi yaitu sokongan lebih lah. Jadi ketika anak magang pun terlihat aktif, terus kemudian track recordnya ketika ikut kepanitiaan dan mungkin ada kegiatan di UKM gitu ya udah, berarti mereka akan jauh lebih, istilahnya apa ya, lebih mudah lah, karena mereka pun sudah mengenali BEM itu isinya apa gitu. Kegiatannya apa. Kalau misalkan ada nih dari anak-anak dari magang BEM kan, DPM ada open recruitment magang juga. Itu sebenarnya bisa 2 organisasi atau hanya satu aja Kak? Kalau peraturan dari BEM Apa ya? Mereka yang daftar magangnya gitu. Gak Itu bisa ya, berarti harus satu. kayak gini aja. Dari BEM kan udah berlangsung sekitar 3 bulan ini ya yang magang kan. Jadi kalau dari DPM baru mulai bulan besok. Agustus baru bulan besok kan. Nah, kalau dari kita kan memang ya kita sih bebas ya, kalau emang mereka mampu dan dirasa mampu membagi waktunya juga ya monggo, tapi kayaknya sih kalau memang dari hati nurani ketika emang udah kepengen magang di BEM ya paling nggak all outnya di situ loh, untuk mencari ilmunya ya di situ. Gitu. Baik, terima kasih. Lalu kalau dari DPM Kak, apa sama kayak BEM juga? Terkait dengan magang. Iya. Oh, kalau untuk magang sendiri sebenarnya kalau ini perspektif saya pribadi ya, bukan terkait dengan karena jabatan saya di DPM, bukan. Kalau perspektif saya pribadi kan di sini untuk mahasiswa umum yang mengikuti magang itu kan mereka tidak berpacu sama SOP atau jumlah atau dia tercatat dalam STO, karena dia masih mahasiswa umum. Jadi kalaupun dia mau ikut magang BEM, suatu ketika dia ingin ikut magang DPM atau mungkin ikut dengan organisasi lainnya, silakan, karena dia tidak pengurus asli dari organisasi itu. Jadi bebas mau ikut apa aja boleh. Itu misal kalau ada anak teman-teman yang nonton kan, misal aku pengen ikut DPM nih tapi nggak ikut magang, itu bisa nggak sih? Bisa aja. Kok bisa ikut jawab? Nggak apa-apa, memang benar kok. Bukan dari yang dengar. Nggak apa-apa, boleh, karena kan di sini organisasi apa saja ya, terputusnya mungkin BEM sama DPM ya di sini. Itu kan terbuka untuk mahasiswa umum dengan catatan dia benar yang dikatakan tadi lulus LKMTD, dan kalau di DPM sendiri itu telah mengikuti minimal 2 kepanitiaan gitu. Jadi baik dia udah ikut magang DPM atau enggak, mungkin nanti kalau dia ikut mau gabung DPM silakan gitu, karena magang ini cuma untuk ajang belajar, bukan untuk ajang persyaratan gitu. Jadi nggak ada istilahnya ya aku lewat jalur dalam kayak gitu, nggak ada ya, karena itu emang ya udah kalian mau daftar belajar silakan gitu. Kalau DPM tadi 2 minimal 2 kepanitiaan. Kalau yang kemarin itu selain mereka yang nggak ikut Ormawa itu 5 kepanitiaan. 5 kepanitiaan. Jadi harus ikut 5 kepanitiaan ataupun pernah tergabung dalam organisasi yang ada di kampus ya gitu. Kalau dari Hima Kak, itu tuh ada semacam magang juga atau pure dari teman-teman yang mau mendaftar? Kalau magang itu nggak ada, tapi pure untuk seleksi atau open recruitment untuk pengurus harian. Tapi nantinya saat ada program kerja itu, kita juga ada program kerja yang membuka open recruitment untuk teman-teman dari mahasiswa manajemen yang ingin belajar untuk berkepanitiaan di dalam kepanitiaan program kerja 5 itu. Nah, kalau untuk persyaratan sendiri yang pasti itu harusnya mahasiswa aktif stable manager atau program studi manajemen. Nah, terus kalau udah harus punya pengalaman organisasi belum sebelumnya dan lain sebagainya, itu nggak terfokus di sana ya, karena kan di sini yang dilihat adalah performance-nya di dalam bekerja nantinya gitu kan, maksudnya pada saat berorganisasi itu. Nah, jadi lebih ke kadang yang sudah berpengalaman juga belum tentu sudah sebaik yang belum ada pengalaman. Jadi di sini kita melihat performance-nya yang saat ini seperti itu, dan juga memberi kesempatan, memberikan ruang untuk teman-teman yang mau belajar berorganisasi. Seleksinya kira-kira kapan aja? Seleksinya tentunya ada nanti membuat CV, lalu nanti ada wawancara, nanti
mendaftar HIMA silahkan Iya. nanti bisa menghubungi Kak Vicky. Pasti nanti juga ada open house-nya dari Iya. HIMA ke program-program kerja HIMA. Jadi tentunya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa baru tentunya nanti juga akan diperkenalkan gitu dengan HIMA. Jadi jangan bingung gitu kalau mau daftar atau mungkin mau pilih gitu kan, mau masuk ke bidang apa, jangan bingung. Kalau dari HMJ Kak, Kalau dari HMJ juga hampir sama ya kayak di HIMA, karena kita itu sebelumnya nggak ada magang HMJ atau seperti apa, itu nggak ada. Pastinya nanti ada open recruitment sebelumnya, dan juga nanti buat mahasiswa baru kita akan ada open house juga di salah satu programnya kita. lalu kan pasti bentar lagi kan ada PKKMB ya Kak ya. Kita STE BPD Jateng tuh membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah untuk teman-teman yang teman-teman mahasiswa barunya itu kan gimana sih, kan mereka nggak tahu kan organisasi yang ada di STE BPD Jateng tuh kayak apa aja, terus seperti apa, kan mereka pasti belum kenal ya kayak sama organisasi-organisasinya. Nah cara kakak-kakak untuk mengenalkan organisasi kakak sendiri itu seperti apa dari Kak G? Oke, kalau dari saya pribadi, bagaimana cara mengenalkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ya? Itu yang sedang kita lakukan kayak gini kan, itu salah satu bentuk promosi juga kan. Kalau yang nonton dari teman-teman maba ya berarti oh ternyata ada organisasi ini gitu kan. Terus kemudian ketika LKMMTD pun itu sebagai ajang promosi juga, ajang pengkaderan lebih tepatnya, karena mereka udah melewati 2 semester, kemudian mereka melaksanakan LKMMTD pun di situ ya tinggal saatnya mereka memilih lah apa yang seharusnya mereka pilih gitu. Terus kemudian ada PKKMB juga. PKKMB kan di situ kita yang pegang juga ya. Selain bekerja sama dengan kampus, kita pun yang pegang, dan di situ pun menjadi ajang untuk promosinya juga gitu. Gitu. Jadi Melalui kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Kegiatan yang ada ya Kak ya. Lalu dari DPM Kak? Kalau kita sih lebih ke itu ya, berkontribusi dan memanfaatkan program kerja yang sudah ditetapkan oleh BEM. Gitu. Seperti yang disampaikan sebelumnya dalam PKKMB, dan juga ini kan kita mau menuju ke BBD Fire ya atau BBD Expo. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan BBD Fire kebakaran. Oh gitu ya, BBD Yeah. Fire itu ya pokoknya. Lebih tepatnya BBD Expo aja kali ya. Udah ganti nama soalnya. Oh iya udah nggak BBD apa-apa deh. Fire. Ya pokoknya itulah ya. Kita memanfaatkan program kerja yang udah ditetapkan itu, karena itu di sana juga kita selain mengenalkan UKM kan juga mengenalkan ormawa-ormawa kan gitu. Jadi ya kita kasih semua pengetahuan di situ tentang apa sih HIMA itu, apa HMJ itu, dan BEM DPM itu sebenarnya apa, kita kasih di situ semua. Jadi mereka bisa tahu nih sekiranya oh nanti aku mau ikut ini kayak gitu. Jadi dari setiap organisasi HMJ, HIMA, DPM itu mengenalkannya tuh melalui BEM, program kerjanya BEM. Nggak hanya BEM aja sebenarnya ya, lebih tepatnya program kerja yang berhubungan langsung dengan mahasiswa umum gitu. Jadi kalau dari HIMA sama HMJ apakah sama atau berbeda? Iya sama, jadi kan ada PKKMB, terus ada juga nanti program yang pengenalan mahasiswa khusus di program studi manajemen. Di situ kita akan mengenalkan organisasi manajemen gitu kan, tentunya ada HIMA, dan nanti di situ kita ada open house HIMA juga gitu. Kalau lewat PKKMB sama KMM tadi kan juga pasti nanti akan disinggung juga gitu mengenai ormawanya, jadi itu pasti kita juga memaksimalkan di situ gitu. Ya, kalau di HMJ juga sama, di PKKMB. Terus yang kedua itu di acara itu programnya HMJ juga yang di TK tadi yang udah saya singgung ya. Ada pengenalan organisasi-organisasi. Ya, di situ kita open house di acara TK-nya. Iya, melalui open house juga ya di dua-duanya. Oke. Lalu ini kan Kak, ada nggak sih harapan-harapan buat teman-teman yang di rumah yang menonton, terkhususnya buat teman-teman STE BPD Jateng, harapannya, dan juga buat organisasi-organisasi yang ada di STE BPD Jateng itu harapannya seperti apa, serta pesan-pesannya mengikuti podcast dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini yang kedua gitu. Dari Vicky dulu atau dari siapa? Silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman BEM karena sudah mengundang saya dan teman-teman di sini untuk memperkenalkan gitu kan untuk mengenai organisasi mahasiswa di kampus. Nah, untuk harapannya sendiri semoga video ini tuh bisa menginspirasi dan juga memberikan edukasi
kasih ke teman-teman yang belum tahu nih seperti apa sih organisasi di STIPM BPD Jateng, mulai dari HIMA, BEM, DPM, HMJ gitu kan. Terus bisa mengembangkan juga dirinya untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di STIPM BPD Jateng. Nah, untuk harapannya untuk organisasi mahasiswa yang ada di STIPM BPD Jateng semoga terus berjaya, berkembang, berdampak baik. Semoga apa yang kita usahakan itu bisa berjalan dengan semestinya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Lalu dari HMJ kenapa? Ya, sebelumnya juga mengucapkan terima kasih buat panitia dari BEM untuk menyiapkan wadah buat kita 4 kepala ormawa ini buat di sini kita juga itu ya mengenalkan organisasi dari STIE Bank BPD Jateng sendiri. Terus harapannya buat mahasiswa di STIE semoga kalian hatinya itu setelah melihat kita podcast ini tergerak buat ikut di organisasi salah satunya kita seperti itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Ina. Oke, kalau dari aku sendiri ya harapannya kedepannya semoga mahasiswa umum lebih mawas diri lah ya terkait dengan pentingnya organisasi, bisa melihat dari podcast yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Terima kasih yang sudah mewadai forum ini gitu ya. Semoga teman-teman nih mahasiswa umum terutama bisa nonton dan bisa tahu, apalagi mahasiswa baru ya. Jadi dia bisa mendapat pengetahuan nih, oh jadi lingkup organisasi itu seperti ini kayak gitu. Lalu selanjutnya dari Mas G dari Presma BEM. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih juga sebelumnya buat teman-teman dari Ormawa lain ya. Kita dari 4 kepala Ormawa yang sudah hadir di sini. Berarti kita juga ikut mensukseskan juga acara dari podcast Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus yang kedua, mungkin aku juga berharap juga kepada mahasiswa baru ataupun yang semester 3 gitu ya. Nanti ketika kalian berkuliah kan besok berarti mulai semester baru mereka sudah bisa melakukan kegiatan kuliah ya gitu ya, mereka bisa masuk ke kampus langsung, dimana itu menjadi waktu atau kesempatan bagi mereka untuk dapat mengenal lebih jauh atau bahkan kita pun sebagai pengurus ya itu lebih dekat lagi kepada mahasiswa gitu, karena dari kemarin kan kita bekerja selain melalui rapat pun online ataupun apa kan agak susah untuk berkenalan langsung ya. Tapi ketika kegiatan perkuliahan pun mampu dilaksanakan secara offline, kita pun akan lebih gampang juga dalam melakukan pengenalan, penjaringan segala macam, sehingga ya eksistensi dari sebuah organisasi pun semakin terbuka, semakin naik gitu kan. Terus kalau buat saya pribadi mengingatkan juga buat teman-teman maba ya tentunya untuk kegiatan organisasi atau bahkan tergabung ke dalam organisasi di kampus itu suatu hal yang sangat penting. Bukan artinya aku mengesampingkan apa yang menjadi akademik ya yang utama ya. Kita pun harus berjalan beriringan. Selain organisasi penting, akademik pun penting. Itu kita harus bisa berjalan bersama dalam artian ibaratkan saja kaki kiri itu sebagai organisasi, kaki kanan sebagai akademik gitu loh. Jadi kita berjalan bersama untuk mencapai kesuksesannya gitu. Jadi ketika SMA mungkin kalian senang-senangnya dengan bermain bersama gitu kan. Tetapi ketika di perkuliahan cara bermain kalian ya ada di organisasi gitu loh. Dengan rapat-rapat yang mungkin dibilang seru lah atau memakan waktu. Itu kan udah menjadi apa ya, perbedaan yang sangat mendasar gitu. Secara porsi main, porsi berkumpul bersama teman-teman pun di sini udah dijadikan organisasi kayak gitu. Jadi teman-teman yang ada sekarang ini yang lagi nonton gitu, sebisa mungkin mengikuti segala bentuk organisasi yang ada di kampus. Ada UKM, ada HIMA, HMJ, ada BEM, DPM, itu ikuti semua. Kalau bisa setiap semesternya next level supaya ya kalian pun merasakan semuanya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih ya Kak. Kita dari panitia punya kenang-kenangan juga, punya sertifikat buat kakak-kakak. Bisa tolong. Terima kasih. Oh ya, ini buat Kak Vicky. Terima kasih. Buat Kak G. Gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini kayak gini nggak? Boleh. Oh boleh dikasih lihat ya? Keren. Baik teman-teman,
kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih buat kakak-kakak para narasumber untuk bisa berbincang-bincang hari ini, meluangkan waktu, meluangkan tempatnya juga. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, kakak-kakak yang sampaikan hari ini bisa dapat menginspirasi teman-teman sekalian, terutama buat calon peserta didik baru yang mau mendaftar di STI Bangku Gede Jateng. Terlebih dahulu mengetahui apa sih organisasi-organisasi yang ada di STI Bangku Gede Jateng, dan untuk para mahasiswa baru juga udah tahu lah melalui podcast ini organisasi apa aja dan apa aja sih yang dilakukan, program-program kerjanya selama mengikuti organisasi juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih.